Pemirsa, mulai hari ini lebih dari 1.200 calon haji akan asal Jakarta, Banten dan juga Lampung diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta. Gelombang pertama para calon haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede akan mendarat ke Madinah dan juga Jeddah. 1.226 calon haji embarkasi Jakarta, Banten, dan Lampung mulai hari ini akan diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Para calon haji yang terbagi dalam 3 kloter telah masuk asrama haji Pondok Gede Jakarta segera melakukan sejumlah pemeriksaan, baik kesehatan, administrasi, hingga kebutuhan logistik dan akomodasi. Panitia penyelenggara ibadah haji juga mengutamakan para lansia untuk mendapatkan layanan prioritas. Usia berapa? 86. 86 tahun. Ini memutuskan untuk berangkat ke haji. Seperti apa Bu persiapan dari sisi kesehatan? Iya, persiapannya ya cukup matang lah. Persiapannya sebenarnya kita udah tahun lalu ya, tapi karena waktu tahun lalu itu tidak ada pendamping, jadi ya tahun ini dapatnya ya alhamdulillah sih cukup matang, udah dari jauh-jauh kita siapin. Selama di Tanah Suci, jamaah haji dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan. Selain itu, para calon haji juga disarankan untuk menggunakan alas kaki dan saling tolong-menolong dan mematuhi peraturan. Ya, kami memberikan himbauan ke jemaah agar tetap jaga kesehatan karena udara di Madinah dan di Mekah saat ini di atas 40. Hari ini pun kalau nggak salah sekitar 43, 44 kalau update-nya. Ini kan ada perbedaan cuaca. ...8.624 calon haji asal Sumatera Utara siap diberangkatkan. Calon haji terbagi dalam 25 kelompok terbang. Selain jumlah jamaah kita tahun ini Sumatera Utara dapat 296, jadi total 8.624 jamaah. Sebagai rukun Islam kelima, ibadah haji merupakan impian setiap umat Islam. Dari Medan dan Jakarta melaporkan. Sebanyak 440 calon haji kloter pertama asal Kabupaten Subang dilepas PJ Gubernur Jabar di Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Pemeriksaan barang bawaan calon haji tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Subang yang masuk pada kloter pertama Jawa Barat dilepas pejabat Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin, di Bandara Internasional Kertajati. Sebanyak 440 calon haji akan menunaikan rukun Islam kelima dengan menggunakan pesawat Saudi Airlines. Eksekutif General Manager Bandara Kertajati, Nuril Huda, menjelaskan saat ini pemeriksaan barang dan imigrasi dilakukan di asrama haji yang biasanya dilakukan di bandara. Ada sedikit perubahan terkait pemeriksaan keamanan untuk calon jemaah haji, di mana tahun kemarin kita masih melaksanakannya di Bandara Kertajati, tapi untuk tahun ini pemeriksaan jemaah kita lakukan di asrama haji Indramayu. Sebanyak 30.000 lebih calon jemaah haji asal Jawa Barat akan diberangkatkan di Bandara Internasional Kertajati. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi melaporkan. Seorang sopir bus bisa naik haji setelah menabung dan sabar menunggu selama 12 tahun lamanya di Temanggung, Jawa Tengah. Sementara ribuan orang ikut melepas keberangkatan jamaah calon haji Temanggung dengan isak tangis. Seorang sopir bus pariwisata Bambang Setio Haryanto, warga desa Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Bambang bersama istrinya mendaftar untuk berangkat haji pada tahun 2012. Bambang menabung sedikit demi sedikit selama 12 tahun hingga akhirnya berhasil melunasi biaya haji. Wajah ceria Bambang disambut rekannya sesama pengemudi bus yang akan mengantarnya ke asrama haji Dono Hudan, Solo. Impian Bambang sempat tertunda
selama 3 tahun karena pandemi COVID. Ya saya bangga, senang, alhamdulillah. Saya hanya seorang supir bis pariwisata bisa mendapat panggilan. Mas, tidak ada yang bisa diungkapkan selain bahagia sekali. Mas, sebetulnya berangkat tahun berapa kasusnya? 2021. Kenapa kok diundur? Ada pandemi itu, Pak. Calon jamaah haji asal Temanggung yang berangkat tahun 2024 sebanyak 660 orang yang terbagi dalam 2 kloter. Jumlah totalnya itu 660 orang yang kita berangkatkan. Alhamdulillah kemarin dapat informasi semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini siap untuk diberangkatkan mudah-mudahan. Mudah-mudahan beliau besok hari Minggu sudah berangkat ke Mekah, Tanah Suci. Satu calon jemaah haji batal berangkat karena meninggal dunia dan telah digantikan oleh antrian berikutnya. Calon jemaah haji diberangkatkan melalui embarkasi Haji Solo. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didi Donohartono melaporkan. Sejumlah masyarakat yang tinggal di sekitar Pantai Kembar, Kebumen, Jawa Tengah membangun pusat konservasi penyu. Selain menawarkan keindahan alam, pengunjung bisa belajar cara melestarikan hewan yang dilindungi. Seperti inilah tempat konservasi penyu di Pantai Kembar Terpadu yang berada di Desa Tambak Mulyo, Kecamatan Puring, Kebumen, Jawa Tengah. Di sini para pengunjung tak hanya bisa berwisata, namun sekaligus belajar tentang penyu, hewan yang dilindungi. Para wisatawan yang datang dibuat kagum dengan berbagai jenis penyu yang ditangkarkan. Sebagai sarana penelitian dan edukasi, wisatawan dapat mengetahui tindakan pelestarian penyu mulai dari telur, menetas, hingga tukik atau anak penyu dilepas liarkan ke habitatnya. Ada 3 jenis penyu yang ditangkarkan, penyu sisik, penyu hijau, dan penyu lekang. Untuk berkunjung ke konservasi penyu ini, masyarakat tidak dipungut biaya alias gratis. Wisatawan hanya perlu membayar seikhlasnya untuk membantu biaya operasional konservasi penyu. Tentang betapa pentingnya alam, terutama di penyunya itu sendiri, agar alam itu bisa lestari, laut itu bisa lestari, ya itu, dan juga nantinya bisa membawa dampak ekonomi untuk masyarakat di Kembar Terpadu ini, Desa Tambak. Tujuan dibangunnya konservasi penyu berbasis ekonomi masyarakat di Pantai Kembar Kebumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Mengedukasi dari para pengunjung tersendiri, yang kedua bisa pemberdayaan alam. Melestarikan hewan yang dilindungi harus dilakukan agar terjaga harmonisasi dengan alam. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Jo Haryanto melaporkan.